Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Dalam bab ini, proses yang akan dimodelkan adalah proses reaksi klorinasi metana. Reaksi klorinasi metana merupakan reaksi yang cukup penting di dalam industri petrokimia. Parafin dan terutama olefin akan cepat bereaksi dengan klorin, ya. Produk yang dihasilkan merupakan produk intermediate ataupun produk akhir dalam industri kimia. Reaksi klorinasi dapat dilakukan dengan 3 metode, ya, yaitu petrochemical, katalitik, dan thermal. Dalam bab ini kita akan mempelajari pemodelan produksi klorometana dengan menggunakan proses thermal. Di model simulasi yang kita bangun merupakan model simulasi yang lengkap dengan menggunakan mixer, heater, reaktor, kompresor, dan separator. Jadi diharapkan pada pertemuan ini kita akan mampu mensimulasikan reaksi dan reaktor PFR, ya, atau plug flow reactor dalam HYSYS serta memahami proses klorinasi secara thermal. Jadi di sini kita tahu reaksi klorinasi metana merupakan reaksi seri dengan tahapan-tahapan reaksi. Ya, ini ada 4 tahapan reaksi, ya, reaksi klorinasi metana sampai yang terakhir. Kemudian tugas kita, ya, ini kita mau membuat model yang merepresentasikan reaksi klorinasi metana tersebut. Oke, seperti biasa kita buka case baru, ya, kertas baru di sini. Oke, seperti biasa kita masukin komponen-komponen yang kita perlukan, ya. Metana, kemudian refrigerant 40, klorometan, diklorometan, kemudian kloroform, ya, kloroform, kemudian tetraklorometan, kemudian klorin, kemudian HCl, asam klorida. Oke, kita masukin fluid package-nya di sini. Kita pakai Bang Robinson seperti biasanya. Lalu kita klik di root reaction di sini, kemudian kita tambahkan reaksi, kemudian new reaction, ya, di sini kita pilih kinetik, ya, kinetik. Oke, lalu kita masukin persamaan reaksinya, ya, metan dan klorin, kemudian refrigerant 40, dan yang terakhir
asam klorida. Jadi kita masukin koefisien reaksinya di sini. Ini metana reaktan -1, klorin reaktan -1, kemudian refleks 1, HCl-nya 1. Jadi secara default nilai forward order dan reverse order sudah masuk di sini ya. Kemudian di basis di sini kita ganti mole fraction. Kemudian untuk base komponennya ini metana ya. Oke, udah reaction phase-nya itu vapor phase. Untuk rate unitnya kilomol per meter kubik second. Kemudian kita masukin harga A-nya ya di sini 37.939. Satunya kilomol per meter kubik second. Oke, kemudian energi aktivasinya 160 kilojoule per kilomol. Kita cari kilojoule per kilomol. Oke, indikator udah berwarna hijau. Kemudian kita masukin untuk reaksi yang kedua ya, new reaction di sini. Dan di sini kinetik sama seperti tadi. Dan kita klik di sini, kita masukin reaksi yang terjadi ya, refleks 40, kemudian klorid, produknya itu Cl2Cl, dan yang terakhir HCl. Kita masukin stoikiometri reaksinya -1, satu produk. Di sini setelah default sudah ya terisi forward ordernya dan reverse ordernya. Kemudian untuk basisnya itu untuk reaksi yang kedua kita isi mole fraction, molar fraction. Refleks 40 untuk base komponennya, reaction phase-nya itu vapor phase. Kemudian untuk harga A-nya itu faktor tumbuhannya 36.421 kilomol per meter kubik. Kemudian untuk energi aktivasinya 84.850 kilojoule per kilomol. Oke, indikator udah berwarna hijau. Kemudian kita tambahkan reaksi yang ketiga, ini kinetik. Kemudian kita klik di sini. Untuk reaksi yang ketiga, Cl2Cl dengan klorin, produknya menjadi kloroform dan HCl. Kita masukin stoikiometrinya sama -1, -1, 1. Kemudian untuk basisnya mole fraction kayak tadi ya. Ini Cl2Cl, kemudian ini vapor phase kayak tadi. Kemudian untuk faktor tumbuhannya 75.878 kilomol per jam. Kemudian untuk energi aktivasinya 160 kilojoule per kilomol. Oke, sudah hijau indikator. Kita masukin reaksi yang keempat terakhir, kinetik, hydration,
Ini udah tanda konfigurasinya udah selesai. Ini yang reaksi terakhir, reaksi 4. Jadi ini ada kloroform bereaksi dengan klorin menghasilkan CCl4 dan HCl. Kita masukin koefisiennya di selisih secara default. Kemudian ini kayak samain kayak tadi. Ini kloroform untuk base komponennya. Kemudian ini faktor tumbukannya 57.060. Kemudian energi aktivasinya 78.000. Sorry, ini kan yang keempat ya, reaksi yang keempat. 69, sorry ya, 69 90 kilojoule per kilomol. Oke, indikator udah berwarna hijau, udah terkonfigurasi. Kita masukin Penn Robinson di sini sehingga indikator sudah berwarna hijau. Oke, setelah ini kita lanjut ke navigation plan simulation di sini. Nah, di sini kita masukin material stream yang untuk metana feed ya, di sini kita masukin. Kemudian kita masukin klorin feed juga di sini ya. Kita namakan di sini ya. Kita ubah namanya C4 feed. Kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1000 kilopascal. Kemudian flow-nya 50 kilomol per jam. Kemudian kita pindah ke compositionnya. Ini kan metan ya, jadi compositionnya fraksi metannya 100%. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Kita close. Kita beralih ke material stream berikutnya. Ini adalah kita namakan Cl2 feed. Kemudian suhunya 25 sama kayak metan tadi ya. Kemudian pressure-nya sama juga, kita kasih 1000 kilopascal dan molnya flow-nya itu 100, 2 kali lipat dari molar flow-nya metana. Komposisinya kita kasih karena ini adalah Cl2, jadi yang klorin 1. Oke, kita klik di sini sampai memunculkan indikator berwarna hijau. Setelah indikator hijau kemudian ini udah, kita kasih mixer ya untuk mencampurkan metana dengan klorin. Ini kita kasih mixer di sini. Kita ubah namanya feed mix gitu ya. Apa aja yang inlet dari mixer ini? Metana, dan yang kedua adalah klorin. Outletnya apa aja? Outletnya HX feed, gitu ya. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke heater ya. Oke. Jadi untuk heater kita ambil dari pellet ya. Kemudian kita ubah namanya preheater ya, tulisannya preheater. Inletnya apa aja? Cuma satu, HX feed. Energi kita tulis HX energi gitu ya. Kemudian outletnya RX feed,
Oke. Kemudian untuk preheater ini kita masukin parameter untuk add exfit. Add exfit itu kita klik preheater di sini ya. Dan di worksheet di sini kita masukin parameter exfit itu 427 Celcius. Kemudian pressure-nya itu 980 kPa. Oke. Indikator sudah berwarna hijau. Save. Selanjutnya kita ambil peralatan yang lain ya. Lalu kita ke reaktor, plug flow reaktor di sini ya. Kita ambil reaktor di bagian reaktor plug flow reaktor di sini. Oke. Kita ubah namanya ya di sini. Reaktor. Kemudian untuk inletnya RX feed, outletnya RX out. Kemudian kita masukin reaction set di sini. Kita masukin set 1, dimensinya itu belum kita masukin. Di tab rating ya, kita masukin dimensinya. Untuk panjangnya itu reaktor ini 0,057 meter. Kemudian total nih diameternya berapa? Sorry, panjangnya itu 10. Yang diameter ini tadi ya, diameternya 0,057 meter. Kemudian untuk jumlah cubnya itu kita isi 500 cube. Kemudian void fractionnya itu 1, dan delta P nya itu kita isi berapa kilopascal? 50 kilopascal. Oke, di tab worksheet di sini RX out kita isi 500 derajat Celcius. Kita cek di bagian desain. Oh, ada yang kurang di sini. Energi kita belum masukin. RX energi. Oke, udah hijau indikatornya. Oke, setelah itu kita masukin komponen splitter setelah reaktor ya. Separator, kita cari komponen splitter, kita masukin setelahnya. Kita ubah namanya separator. Untuk inletnya kita namakan RX out, kemudian outlet di overheadnya ini top gas, kita isi top gas itu ya. Top gas. Untuk bottom outletnya produk. Energi streamnya SP energi.
Kemudian untuk di splitnya ya, di split kita masukin angka 1 untuk metana untuk fraksi overheadnya ya, 1, kemudian yang lainnya kita isikan 0 untuk komponen lainnya. Oke. Oke. Lalu kita isi di worksheet di sini untuk kondisi operasi top gas. Top gasnya itu kita isi 100 derajat Celcius, kemudian pressure-nya itu 890 kilopascal. Kemudian untuk produknya itu kita isi sama ya, kondisi operasi temperaturnya 100 derajat Celcius. Kemudian untuk pressure-nya kita isi sama juga ya, 890 kilopascal. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Lalu kita geser lagi dengan menambahkan mixer ya. Sorry, bukan menambahkan mixer tetapi kompresor, recycle kompresor. Kita cari kompresor di sini. Kita taruh di sini kompresor. Kita ubah nama dari kompresor recycle kompresor. Kompresor. Inletnya apa? Top gas. Kemudian energinya CP energi. Outletnya kita tulis recycle 1. Oke, recycle, kemudian kita ke worksheet di recycle, kita isi kondisi operasi untuk pressure di recycle 1 itu 1000 kilopascal ya. Sorry, bukan Celsius tapi di bawahnya 1000 kilopascal. Oke. Indikator juga sudah berwarna hijau di sini. Lalu setelah ini kita menambahkan operasi recycle ya. Kita cari operasi recycle. Oke, di mana recycle? Kita cari. Oh, recycle di sini di awal. Oke, kita tambahkan recycle di sini. Kita ubah namanya. Recycle gitu ya. Inletnya kita tulis recycle 1. Outletnya kita tulis recycle 2. Indikator sudah berwarna hijau. Jangan lupa kita save di sini supaya enggak. Lalu recycle 2 mau kita masukin ke mana? Recycle 2 kita masukin ke feed ya di sini. Recycle 2 ini kita memasukin ke feed di sini. Oke, hampir selesai. Kita coba putar recycle ini supaya agak lebih rapi gitu ya. Rotate. Oke, kita masukin ke feed di sini.
Oke, lagi menghitung reaktor. Oke, sudah converge ya. Jadi ini udah recycle, sudah selesai perhitungan di IC ini karena udah perhitungan. Oke, setelah converge setelah converge ya, di sini kita bisa memeriksa profil suhu reaktor di sini ya. Di subtab performance di sini ini ada panjang, sepanjang reaktor, ini profil temperatur, ini profil pressure, ini compression, ini QT-nya, kemudian entalpinya. Nah, kita bisa melihat profilnya ya di sini untuk temperatur terhadap reaktor, di sini ini fluidnya, ini utility fluidnya, kemudian untuk pressure terhadap panjang reaktor, ini bisa kita lihat profilnya, entalpinya juga kita bisa melihat profil entalpi sepanjang reaktor di sini, entropinya juga kita bisa melihat profil entropi di sepanjang reaktor, QT-nya juga kita bisa melihat ya, vapor fraction. Oke. Untuk reaktor VFR saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali.